Halo semuanya, namaku Aurelia Zafra dengan NIM 63251345. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lutfiarianti dengan NIM 63251259. Saya Rola Wiranyakara dengan NIM 63251384. Nama saya Mulan Maulidia Sari dengan NIM 63251290. Saya akan menjelaskan tentang fungsi linier dan fungsi linier dalam ekonomi. Fungsi linier adalah relasi yang memasangkan setiap anggota di himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan H harus memiliki pasangan di himpunan B. Kalau himpunan B berdiri sendiri tidak ada masalah, yang terpenting anggota himpunan A harus berpasangan. Fungsi linier dalam ekonomi adalah model matematis yang menggambarkan hubungan proporsional antara dua variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 dan grafiknya berbentuk garis lurus. Fungsi ini sering digunakan untuk menyederhanakan masalah ekonomi seperti menganalisis hubungan antara harga dan kuantitas dalam konsep permintaan dan penawaran, serta menentukan titik keseimbangan pasar, pengaruh pajak, atau substitusi. Lalu di sini ada contoh kurva fungsi linier dalam ekonomi, yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta fungsi keseimbangan. Dan selanjutnya, saya akan menerapkan contoh kasus fungsi linier dalam ekonomi. Vira memiliki usaha toko online peralatan baking. Penjualan cetakan kue atau baking pen cukup ramai. Ia menjual baking pen tersebut dengan harga 60.000 untuk jumlah 20 unit. Apabila Vira menjual 30 unit baking pen dengan harga lebih tinggi yaitu 80.000, maka berapakah fungsi penawarannya? Yang diketahui adalah Q1 sama dengan 20 unit, Q2-nya 30 unit, maka P1-nya sama dengan 60.000 dan P2-nya 80.000. Yang ditanya adalah penawaran. Rumusnya Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Maka kita hanya memasukkan rumusnya, yaitu Q dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20 sama dengan P dikurang 60.000 dibagi 80.000 dikurang 60.000. Q kurang 20 dibagi 10 sama dengan P dikurang 60.000 dibagi 20.000. Lalu kita perkalikan silang, maka hasilnya 20.000 Q dikurang 400.000 sama dengan 10 P dikurang 600.000. Lalu 400.000 kita pindahkan ke belakang menjadi plus 400.000. Jadi 20.000 Q sama dengan 10 P dikurang 600.000 ditambah 400.000. Dan 20.000 Q sama dengan 10 P dikurang 200.000. Lalu Q sama dengan 10 P dikurang 200.000 dibagi 20.000. Jadi 20.000 Q-nya ini kita pindahkan menjadi dibagi dengan yang 10 P dikurang 200.000 itu. Maka hasilnya adalah Q 0,0005 P dikurang 10. Baris dan deret. Baris adalah susunan bilangan atau elemen yang diurutkan secara berurutan berdasarkan aturan atau pola tertentu. Setiap elemen tersebut disebut sebagai suku, dan suku ke N dapat dinyatakan dengan rumus. Baris sering digunakan dalam matematika untuk memodelkan pola berulang, seperti baris aritmatika atau beda konstan, atau baris geometri, rasio konstan. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari seluruh suku-suku dalam sebuah baris. Deret dapat bersifat hingga atau tak hingga, dan konvergen jika jumlahnya mendekati nilai tetap atau divergen jika tidak. Macam-macam barisan. Yang pertama ada barisan aritmatika atau barisan hitung, yaitu barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Selisih tersebut dinamakan beda atau B. Yang kedua ada barisan geometri atau barisan ukur, yaitu barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nilai perbandingan yang tetap atau konstan tersebut dinamakan sebagai rasio. Sekarang ada kasus baris dan deret.
Pabrik buku Sinar Abadi menghasilkan 600 buku pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut bisa bertambah sebanyak 80 buku per bulan melalui pertambahan karyawan dan peningkatan produktivitas. Maka tentukanlah banyaknya buku yang diproduksi pada bulan ke-9. Jadi rumusnya ada UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Kita udah tahu A-nya adalah 600, B-nya 80, dan N-nya 9. Kita masukin ke rumus. Jadi sama dengan kita masukin A-nya itu 600, N-nya itu 9, B-nya itu 80. Jadi kita isi yang di dalam kurung dulu seperti 9 min 1, yaitu hasilnya 8. Dan 8 dikali 80 sama dengan 640. Ini tinggal ditambah sama yang A. 600 ditambah 640 sama dengan 1240. Jadi banyaknya buku yang diproduksi pada bulan ke-9 adalah 1240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diferensial. Diferensial merupakan bagian dari analisis statis komparatif yang digunakan untuk mempelajari bagaimana perubahan pada variabel oksigen seperti investasi, pajak, konsumsi, dan lain-lain dapat mengaruhi variabel endogen seperti pendapat nasional ketika sistem ekonomi berada dalam kondisi keseimbangan baru. Dengan menggunakan konsep diferensial, kita bisa mengamati perubahan kecil pada variabel tanpa harus menghitung fungsi keseluruhan secara langsung. Artinya, metode ini memudahkan kita untuk memperkirakan perubahan yang terjadi dengan cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus diferensial. Di sini kita masuk ke contoh kasus diferensial. Sebuah toko menjual baju dengan fungsi permintaan Q sama dengan 150 dikurang 5P. Ketika harga naik sedikit dari Rp 20.000 menjadi Rp 21.000. Pemilik toko ingin memperkirakan berapa kira-kira penurunan jumlah baju yang diminta oleh pembeli. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak perubahan harga tanpa harus menghitung ulang fungsi permintaan secara penuh. Selanjutnya penyelesaiannya. Pertama, kita cari turunan fungsi permintaan dari fungsi Q sama dengan 150 dikurang 5P. Maka DQ per DP sama dengan min 5. Kenaikan harga sebesar DP sama dengan 1 karena 20 menjadi 21. Dengan menggunakan konsep diferensial, DQ sama dengan DQ per DP dikali DP sama dengan min 5 kali 1 sama dengan min 5. Artinya, permintaan baju diperkirakan turun sekitar 5 unit akibat kenaikan harga sebesar Rp 1000. Integral. Integral dapat diartikan sebagai proses pengumpulan bagian-bagian kecil untuk membentuk keseluruhan. Ada juga pengertian integral dalam fisika dan ekonomi. Dalam fisika, integral digunakan untuk menghitung jarak, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan dalam ekonomi, integral digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan produsen. Dengan demikian, integral adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang untuk menghitung dan memodelkan perubahan. Contoh kasus integral. Contoh fungsi utilitas. Pertanyaan. Biaya marginal suatu perusahaan adalah MC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 15Q plus 4. Berapa persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya? Penyelesaian. Fungsi total biaya TC sama dengan integral MC dQ sama dengan integral buka kurung 2Q kuadrat dikurang 15Q plus 4 tutup kurung DQ. TC sama dengan 2 per 2 plus 1 Q pangkat 2 plus 1 dikurang 15 per 1 plus 1 Q pangkat 1 plus 1 plus 4 per 0 plus 1 Q pangkat 0 plus 1 plus K. TC sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 dikurang 15 per 2 Q pangkat 2 plus 4 Q pangkat 1 plus K. Fungsi biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 dikurang 15 per 2 Q pangkat 2 plus 4 Q pangkat 1 plus K per Q. AC sama dengan 2 per 3 Q kuadrat dikurang 15 per 2 Q plus 4 plus K.